adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Suwarni, Lause Santi, dan Lause Gita. Hai, nah, kita akan beribadah bersama-sama hari ini kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu Kita di Dalam Bait Allah dengan sikap hormat dan sikap berdoa. Yuk. kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati, karena menurut firman-Nya Yesus di dalam Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Adik-adik ikut dalam hati, Lause yang pimpin dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang hebat, Tuhan Allah yang perkasa. Sungguh kami mau menikmati Tuhan, beribadah kepada Engkau. Sekarang ini ya Tuhan, kami mau serahkan waktunya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memimpin dan menolong setiap kami bersuka cita, bernyanyi, memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau kembali bersemangat nih Lause. Kita mau semangat terus. Semangat. Kenapa semangat? Kenapa ya? Kenapa harus semangat ini? Kenapanya? Karena kita ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Betul. Kita mau memuji Tuhan Lause. Betul, kita mau memuji dengan Tuhan. semangat. Dengan Yeay. semangat. Kita mau bersyukur. Semuanya berdiri dong langsung. Betul. Sudah berdiri belum Iya. ya? Kita mau berdiri. bersyukur, kita mau naikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan. Kalau naikkan puji syukur dan semangat, apakah loyo Lause? Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Tadi udah berdiri ya, kita udah Iya. ajak berdiri dan kita mau semangat Oke. dalam menaikkan pujian ini. Segala puji syukur, semua bergerak ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau apa? Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Tapi Lause, kan sekarang masih pandemi. Kapan pandeminya selesai Lause? Kita nggak tahu Lause pandemi selesai kapan, tapi satu hal yang kita tahu bahwa semua yang terjadi itu ada di dalam rencana tangan Tuhan. Iya sih, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan semuanya baik ya Lause. Betul. Tapi kalau ada pandemi begini kan nggak baik, gimana dong? Pandeminya yang nggak baik. Oh, Tapi ada satu hal yang Tuhan mau kita belajar dari pandemi ini.
belajar apa? Belajar tetap percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan semuanya baik. Meskipun pernah kena COVID. Iya. Itu juga baik. Itu baik. Kenapa baik? Kok sakit baik ya Lause? Tapi bukan itu. Kita bisa belajar percaya sama Tuhan. Iya. Kita bisa belajar berdoa kepada Tuhan. Betul. Dan kita tahu bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Dari semula, dari kemarin, hari ini, bahkan sampai ke seterusnya. depan. Iya. Kita ada dalam tangan Tuhan. Dengan iman percaya, kita mau menaikkan pujian bahwa semuanya baik. Dari semula Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah rancangkan bahwa segala rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, Lause. Kita naikkan pujian ini ya Lause. Iya. Yuk adik-adik kita naikkan pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Adik-adik, sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berdiri dengan sikap tegap, kita ikrarkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Bagi anak-anak yang sudah mempersiapkan uangnya, kalau saat ini kalian memang mempersiapkan uangnya, kalian bisa masukkan dulu ke dalam amplop ya, lause-lause ya. Disimpan entah itu di amplop atau di celengan ya. Nanti ketika kebaktian sudah onsite atau kita bisa datang ke sekolah minggu di gereja, kita bisa berikan itu persembahannya. Tetapi jika hari ini kalian mau transfer juga bisa. Bisa.
Tapi waktu transfer itu ada kodenya, angka 1. Kalian bisa scan QR ya, yang ada di mana, kanan kiri ya. Ada di layar. Boleh minta tolong atau kalian bisa lakukan sendiri. Tapi jangan lupa di belakang ada kode angka 1. Misalnya kalian memberikan uang 100.000 untuk persembahan. Jadi nominalnya angkanya adalah 100.001 ya, 101. Oke? Ya, perhatikan itu. Kita akan menyanyikan pujian betapa hatiku berterima kasih Yesus untuk mengiringi persembahan kita yang kita mau berikan kepada Tuhan. Jika dibandingkan dengan yang Tuhan berikan gak ada sebandingnya ya. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Tapi kita mau belajar memberikan walaupun itu kecil, Tuhan gak lihat. Tapi Tuhan lihat hati kita. Betul. Oke, yuk kita nyanyikan lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan ibadah kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang kami berikan jika dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami tidak ada apa-apanya. Tapi kami mau belajar untuk taat. Kami mau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan sekalipun secara nominal itu kecil. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati persembahan setiap kami yang kami berikan pada saat ini. Pakailah Tuhan persembahan kami ini untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, lause-lause ya. Anak-anak, kalian siapkan hati, siapkan Alkitab ya. Kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita dengar firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu apa, Lause? Seperti rusa yang rindu. Oh, berarti lagu ini mengatakan atau mengajarkan kepada kita seperti rusa yang rindu atau kepingin ketemu air ya, Lause. Iya, betul. Jadi firman Tuhan itu seperti air yang menjadi kebutuhan. Ya. Rusak ya. Betul. Firman Tuhan itu adalah kebutuhan kita yang utama. Mari kita nyanyikan lagu ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
Yesus. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon Tuhan menolong kita sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menolong kami sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Sikap kami baik, hati kami tertuju kepada Tuhan, hati yang mau belajar firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama pada pagi ini. Mari Tuhan, Engkau menolong setiap kami, baik Roh Sesanti yang akan bercerita maupun anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, di dunia ini ada banyak negara yang sangat terkenal. Coba sebutkan negara apa saja yang kalian tahu dan negara itu terkenal, ya. Coba kalian sebutkan siapa? Ya, betul ya. Iya, betul ya. Ada negara-negara yang sangat terkenal dan orang-orang kepingin pergi ke sana. Ada negara Australia, ada negara Amerika, ada negara China, ada negara Thailand, dan ada yang negara yang paling dekat dengan kita yang orang berlomba-lomba ingin ke sana, yaitu negara Singapura. Dan masih banyak lagi ya. Nah, coba sekarang anak-anak kalian perhatikan. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian lihat negara apa ini? Betul, negara ini adalah negara Korea Selatan, ya. Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang negara Korea Selatan? Baju adatnya. Ya, betul, baju adatnya. Apa namanya baju adatnya? Hanbok. Ya, terus apa lagi? Makanannya. Ayo, siapa yang tahu makanan apa yang terkenal yang berasal dari negara Korea Selatan ini? Wah, banyak sekali ya. Nah, salah satunya yang terkenal adalah bibimbap. Ya, siapa yang pernah makan? Wah, Lose sendiri belum pernah makan ya. Lose hanya makan kimchi. Terus makan apa lagi ya? Pasti banyak lagi ya. Nah, anak-anak, apalagi ya selain makanannya? Ya, pasti ya yang sangat suka dengan musik. Di negara Korea Selatan ini ada satu yang disukai ya, yaitu grup bandnya. Nah, apa grup band yang paling terkenal? Langsung ya. Apa grup band yang paling terkenal yang sekarang ini sedang viral, sedang heboh, bahkan ada logo di salah satu makanan. Apa itu? Iya, betul. Grup band BTS, ya. Nah, anak-anak, itu mungkin salah satu atau beberapa hal yang kalian ketahui tentang negara Korea Selatan, ya. Apakah kalian ingin berkunjung ke sana, anak-anak? Ke negara Korea Selatan? Wah, mau gitu ya. Lose juga mau gitu kan ya. Lose percaya hampir sebagian kita kepengen pergi ke negara Korea Selatan ya. Nah, tapi mengapa? Mengapa kalian ingin pergi ke negara Korea Selatan? Apa yang membuat kalian ingin pergi ke sana?
Mungkin ada yang bilang, pengen lihat boy band grup bandnya, wah pengen lihat tempat pariwisatanya, pengen cobain makanannya. Mungkin itu salah satu alasan kenapa kalian pengen pergi ke Korea Selatan. Anak-anak pasti akan sangat menyenangkan sekali bisa pergi berkunjung ke berbagai negara yang terkenal di dunia ini. Tapi mungkin kita juga akan merasa sangat tidak nyaman atau bahkan kesulitan hidup di budaya yang berbeda dengan kita. Misalnya kita pergi ke Korea Selatan untuk sehari 2 hari, mungkin gak apa-apa. Seminggu, ya it's okay lah. Coba kalau kita pergi ke sana, terus tinggal menetap di sana, apa sih yang membuat kita bisa tidak nyaman? Lause, aku gak bisa bahasa Korea, gimana mau ngomongnya? Oke, tapi saya bisa ngomong bahasa Inggris, Lause. Nah, kebanyakan orang-orang bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi anak-anak mungkin hal itu membuat tidak nyaman. Beda kalau kita di Indonesia ya, di negara kita tinggal. Ada juga hal-hal yang membuat kita tidak nyaman ketika kita tinggal di negara lain. Budayanya juga mungkin gitu ya. Berbeda dengan Indonesia dan itu bisa membuat kita tidak nyaman anak-anak. Anak-anak, para misionaris di dalam kitab Kisah Para Rasul juga mengalami hal itu. Mereka kadang merasa tidak nyaman ketika mereka mendatangi satu tempat untuk memberitakan Injil Tuhan. Mereka harus beradaptasi dengan orang-orang di tempat yang baru. Mungkin juga ketika bahasanya tidak sama, mereka harus belajar. Ini yang dialami oleh para misionaris yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Terlebih anak-anak, budaya yang berbeda itu membuat mereka kadang susah untuk memberitakan Injil. Belum lagi budaya bahasa makanan. Bisa jadi mereka tidak terbiasa makan makanan di tempat yang mereka datangi untuk memberitakan Injil Tuhan. Jadi anak-anak, para misionaris di dalam kitab Kisah Para Rasul ini juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau membuat mereka tidak nyaman ketika mereka mendatangi satu tempat untuk memberitakan Injil Tuhan. Namun mereka sadar bahwa sekalipun mereka tidak nyaman, aduh gak enak nih, enakan juga di tempat saya gitu kan ya. Meskipun mereka tidak nyaman, mereka harus beradaptasi, tapi mereka sadar bahwa mereka harus memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik itu tentang siapa Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mereka kunjungi. Mereka mempunyai kerinduan yang besar agar semua orang dari berbagai negara, bukan orang Yahudi saja, bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sehingga mereka menerima keselamatan itu. Itulah kerinduan dari para misionaris yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul, anak-anak. Karena inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka tahu Tuhan mau mereka lakukan ini. Jadi bukan hanya orang Yahudi saja yang dapat percaya kepada Tuhan, tapi semua orang dari berbagai negara dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kerinduan Tuhan, dan para misionaris dalam kitab Kisah Para Rasul itu juga mempunyai kerinduan yang sama. Itulah sebabnya mengapa Paulus dan teman-temannya berkunjung ke beberapa tempat untuk memberitakan Injil. Jika minggu lalu kalian belajar tentang kisah perjalanan misi Paulus yang pertama, ada beberapa tempat yang dikunjungi oleh Paulus. Nah, hari ini, saat ini kita mau belajar dari perjalanan Paulus yang kedua, anak-anak. Ya, perjalanan Paulus yang kedua, dan kita akan bisa melihat bagaimana kuasa Injil itu menolong mereka, menghiburkan mereka, bahkan menguatkan mereka, anak-anak. Anak-anak, kisah perjalanan Paulus yang kedua ini dicatat di dalam Alkitab. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 15 ayat 40 sampai pasal 16 ayat 40. Aku adalah Paulus,
Aku ingin kamu tahu bahwa Tuhan telah memimpin aku bersama dengan beberapa rekan kerjaku dalam perjalanan misi kami yang kedua. Perjalanan ini sangat menarik dan aku ingin menceritakannya kepada kalian karena setelah mendengarkannya, kalian pasti akan mengamini. Kalian percaya bahwa Allah benar-benar memimpin kami. Selain itu, kalian juga akan melihat bagaimana Allah memimpin banyak orang untuk percaya kepada Juru Selamat. Dan kalian akan mendapati bagaimana Tuhan telah menjaga kami dari bahaya maupun dari orang-orang yang ingin mencelakakan kami. Aku meninggalkan Antiokhia bersama dengan Silas. Rekan kerjaku dan kami mengunjungi beberapa jemaat Tuhan yang menjadi buah dari perjalanan misi kami yang pertama dulu. Di kota Listra, seorang anak muda bernama Timotius menggabungkan diri dengan kami sehingga kami bertiga akhirnya berkeliling dari satu kota ke kota yang lainnya dan Roh Kudus memimpin kami hingga tiba di kota Troas. Malam itu aku mendengar panggilan minta tolong. Dalam mimpiku aku melihat seorang laki-laki. Apa yang laki-laki itu katakan ya? Rupanya laki-laki itu berkata, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Itu yang dikatakan oleh laki-laki di dalam mimpiku itu. Dan ternyata dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Ternyata laki-laki itu adalah orang dari Makedonia. Dia menyuruhku untuk datang ke sana memberitakan Injil kepadanya dan kepada orang-orang yang ada di Makedonia. Sungguh itu panggilan yang menarik dari Allah. Akhirnya aku, Silas, dan seorang dokter yang bernama Lukas berlayar ke Makedonia dan setibanya di sana kami mulai memberitakan Injil di kota Filipi. Kami pergi keluar kota dan menyusuri tepi sungai. Di sana kami melihat ada sekumpulan perempuan yang sedang berdoa di tempat sembahyang orang Yahudi. Perempuan-perempuan itu mengenal Allah dan berdoa kepadanya. Tapi mereka belum mengenal anak Allah, Sang Juru Selamat yang telah bangkit itu. Kami bertiga berbicara kepada mereka dan aku mulai memberitakan atau menceritakan tentang kabar keselamatan itu kepada mereka. Roh Kudus membuka hati seorang perempuan penjual kain ungu yang bernama Lydia, sehingga ia dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya mereka dibaptis. Lydia mendesak kami untuk menumpang di rumahnya, sementara kami ada di kota itu dan akhirnya kami pun tinggal di kota itu dan menginap di rumah Lydia. Suatu kali kami pergi ke tempat sembahyang orang Yahudi itu dan bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, yaitu orang yang berhubungan dengan roh jahat atau iblis. Dengan tenungan-tenungannya atau ramalan-ramalannya, tuan-tuannya mendapatkan penghasilan yang besar. Ketika orang membayar hasil tenungan atau ramalannya, maka tuannya akan mengambil semua uang itu untuk mereka. Nah, perempuan itu mengikuti kami dari belakang sambil meneriakkan kalimat yang sama setiap hari. Bayangkan kalimat yang sama setiap hari dan dia berteriak itu kepada kami. Kira-kira apa ya yang diteriakkan oleh perempuan itu?
Mari kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-17. Ternyata perempuan itu berkata begini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Itulah yang diteriakkan oleh perempuan itu setiap hari. Suatu hari aku tidak tahan lagi. Aku pun berpaling melihat ke arah perempuan itu dan menyuruh roh jahat itu keluar dari perempuan itu demi nama Yesus Kristus. Seketika itu juga keluarlah roh jahat itu dari tubuh perempuan itu sehingga akhirnya perempuan itu dibebaskan dari roh jahat oleh karena Tuhan. Melihat itu, tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tidak dapat lagi memanfaatkan perempuan itu untuk mendapatkan uang. Mereka menyeret aku dan Silas dan membawa kami ke hadapan pembesar-pembesar kota itu. Mereka berkata, orang-orang ini adalah orang Yahudi dan mengacau kota kita ini. Mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Romawi tidak boleh menerimanya. Itu yang dikatakan oleh orang-orang itu tentang kami. Karena perkataan itu akhirnya orang banyak itu menentang kami. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan atau merobek pakaian kami dari tubuh kami dan mendera atau menyiksa kami, dan setelah itu mereka memasukkan kami ke dalam penjara. Mereka memperlakukan kami seperti seorang penjahat, padahal kami tidak melakukan kejahatan. Kepala penjara memasukkan kami ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki kami dalam pasungan yang kuat agar kami tidak dapat melarikan diri. Saat itu sudah tengah malam. Tubuh kami penuh dengan luka akibat pukulan rotan. Perih, nyeri. Mungkin orang-orang yang ada di dalam penjara itu, yang juga dipenjara seperti kami, mereka menunggu suara erangan dan ratapan kesakitan kami. Namun, apa yang mereka dengar kemudian? Kisah Para Rasul 16 ayat 25 mencatat bahwa aku, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Benar, itulah yang kami lakukan. Kami memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Juga karena kami mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Kami bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu satu anugerah yang kami syukuri. Meskipun saat ini kami harus dipenjara, kami tetap bersyukur karena Tuhan baik kepada kami dan memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Ketika kami memuji Tuhan, tiba-tiba segala sesuatu mulai bergetar dan bergoyang. Ternyata mulai ada gempa bumi yang dahsyat dan hebat. Lalu terbukalah semua pintu di dalam penjara itu dan terlepaslah semua belenggu yang mengikat orang-orang yang ada di dalam penjara itu. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat semuanya itu, ia menjadi ketakutan. Lalu ia berteriak, "Celaka! Jika semua pintu telah terbuka dan semua belenggu terlepas, pasti semua tahanan telah melarikan diri." Kepala penjara itu berteriak dengan ketakutan. Maka kepala penjara itu mengambil pedangnya hendak bunuh diri. Melihat itu, aku berteriak, Jangan celakakan dirimu. Kami semuanya masih ada di sini." Dengan tubuh yang gemetar karena ketakutan, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh obor dan berlari masuk ke dalam ruang penjara. Ia tersungkur di depanku dan Silas. Lalu ia berkata, "Tuan,
Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Aku berkata kepadanya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu kepala penjara itu membasuh dan membersihkan luka kami, lalu memberikan perban di bagian luka kami. Tidak hanya itu saja, ia juga membawa kami ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada kami. Ketika kami ada di rumah kepala penjara itu, kami memberitakan lebih banyak lagi tentang Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, kepada kepala penjara itu dan seisi rumahnya, dan mereka percaya, lalu mereka akhirnya dibaptis. Kesempatan yang luar biasa. Bagaimana perasaan kepala penjara itu setelah ia dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus? Dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 34 mencatat bahwa kepala penjara itu ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah mengaku percaya kepada Allah. Kepala penjara bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya, di mana dia dan seisi rumahnya dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah siang hari, pembesar-pembesar kota mengirimkan pesan bahwa kami bebas pergi. Kami diizinkan untuk pergi kemanapun. Dan setelah mereka mengetahui bahwa aku dan Silas adalah warga negara Romawi, mereka meminta maaf kepada kami karena telah berlaku buruk kepada kami. Lalu pembesar-pembesar kota itu masuk ke penjara, mengeluarkan kami dan memohon agar kami meninggalkan kota. Maka kami akhirnya kembali ke rumah Lydia dan bertemu dengan saudara-saudara Kristen di situ. Setelah memberikan semangat kepada orang-orang percaya itu, akhirnya kami pun meninggalkan kota dan melanjutkan perjalanan misi kami. Nah, anak-anak, dari kisah tadi, bagaimana kalian dapat menceritakan bahwa Injil Tuhan itu berkuasa? Coba, apa yang akan kalian katakan untuk menceritakan bagaimana Injil Tuhan itu berkuasa? Anak-anak, Allah memimpin Paulus dan rekan-rekan kerjanya ke Makedonia untuk memberitakan Injil. Lalu Allah memimpin Paulus bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lydia dan membuka hati Lydia untuk percaya kepada Injil. Allah juga mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan di kota Filipi. Allah juga mengutus Paulus dan Silas kepada kepala penjara di Filipi agar ia dapat memberitakan Injil dan menjadi percaya. Allah juga mengutus Paulus dan kelompoknya memimpin mereka melewati segala kesulitan dan menemui setiap pribadi, keluarga, dan wilayah di mana Injil perlu diberitakan. Anak-anak, lo mau katakan sekali lagi kepada kalian bahwa Injil itu berkuasa karena bersumber dari Allah sendiri. Maka sekalipun kadang-kadang sulit untuk memberitakan kabar baik itu, Paulus dan yang lainnya mampu melakukannya dengan penuh sukacita karena Roh Kudus menyertai mereka. Roh Kudus memimpin mereka. Roh Kudus memelihara mereka. Dan Roh Kudus menjaga mereka ketika mereka memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu bagaimana cara kalian memberitakan Injil kepada orang-orang yang akan kalian injili? Nah, anak-anak, Lose punya kotak, ya. Kalian juga bisa membuatnya di rumah, kotak ini. Kotak ini bisa kalian pakai untuk menceritakan tentang Injil Tuhan. Kalian perhatikan ya. Di sini kotaknya ada warna-warnanya. Ada warna kuning, ada warna hitam, ada warna merah, ada warna putih, dan warna hijau.
Masing-masing warna ini anak-anak bisa dipakai untuk menceritakan tentang siapa Tuhan. Kita mulai dulu dari yang warna kuning ya. Anak-anak bisa menceritakan bahwa warna kuning ini menggambarkan atau menceritakan tentang surga. Intinya satu anak-anak, di surga ada Tuhan di sana dan tidak ada dosa di sana. Dan Tuhan mau semua orang masuk surga. Tapi masalahnya warna hitam ini menggambarkan hati kita yang tidak akan pernah bisa masuk surga. Kenapa? Karena warna hitam ini menggambarkan hati kita yang berdosa. Ingat tadi Lause katakan di surga tidak ada dosa. Jadi manusia yang berdosa tidak akan bisa masuk surga. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan Yesus mau datang ke dunia, mati di kayu salib dan darahnya dapat menghapus dosa kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib yang bangkit pada hari yang ketiga bisa menebus hidup kita. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jika kita ingat warna merah ini, kita akan ingat dengan darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Dan kalau kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus bisa ampuni dosa kita, maka hati kita yang penuh dengan dosa ini dan kita adalah orang-orang berdosa, ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dosa kita diampuni. Sehingga hati kita digambarkan dengan warna putih ini. Maksudnya apa? Apakah hati kita jadi putih? Tidak. Tetapi ini menggambarkan bahwa hati kita sudah diampuni dosanya. Sehingga hati kita yang sudah diampuni dosanya dapat masuk ke dalam surga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Cuman masalahnya kita masih tinggal dan masih hidup di dunia. Kita belum dipanggil oleh Tuhan anak-anak. Jadi warna hijau ini menggambarkan bahwa seperti pohon yang berwarna hijau yang bertumbuh anak-anak. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus bertumbuh menjadi lebih baik lagi, semakin serupa dengan Tuhan, taat dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itu yang akan mengingatkan kita dengan warna hijau ini. Nah anak-anak ini bisa kalian pakai untuk menceritakan tentang Injil Tuhan kepada orang-orang yang kalian ingin ceritakan tentang Injil itu. Nah anak-anak, selain kalian bisa menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kalian ingin ceritakan, pakai kotak tadi ya, kotak warna tadi, kalian juga bisa mendukung atau kalian mensupport pelayanan misi yang ada di gereja. Kalian bisa memberikan persembahan untuk dipakai sebagai biaya pelayanan misi yang mengutus orang pergi ke satu tempat untuk memberitakan Injil Tuhan. Kalian bisa persembahkan uang kalian untuk mendukung pekerjaan pelayanan Injil yang ada di gereja. Kalian juga tidak hanya bisa memberikan uang, kalian bisa mendoakan para misionaris atau orang-orang yang pergi ke satu tempat. Mereka mau memberitakan Injil Tuhan, entah itu ke luar negeri, di daerah yang terpencil, ataupun mungkin di wilayah masih di negara Indonesia, tapi di suku-suku pedalaman. Kita bisa doakan itu anak-anak. Kita doakan supaya setiap misionaris itu tetap sehat. Dan mereka boleh tetap dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun mereka menghadapi bahaya. Mereka bisa ditolak. Mereka bisa diancam dibunuh. Kalau mereka tidak disukai oleh masyarakat setempat di sana. Ini yang bisa kalian lakukan anak-anak. Memberikan persembahan, juga memberikan atau mendoakan para misionaris itu. Nah anak-anak, sebelum kita menutup di dalam doa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama-sama dan kita belajar di dalamnya. Lause mau ajak kalian untuk menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ini diambil dari Matius 28 ya.
Kalian bisa buka dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayo kita buka semuanya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita akan baca dulu bersama-sama ya. Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sudah siap semuanya? Ayo kita akan baca ya. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak, ayat ini akan menguatkan kita. Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yuk sekali lagi kita akan membacanya, lalu kita akan menghafalkannya. Ya, 1, 2, 3. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalian coba hafalkan ya. Panjang, tapi Lause percaya kalian bisa. Ya, dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke, bisa semuanya ya? Kita akan menutup firman Tuhan ini yang sudah kita pelajari di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar Tuhan dari kisah perjalanan misi Paulus yang kedua, di mana kami belajar bahwa Injil Tuhan itu berkuasa untuk menolong mereka, untuk menyertai mereka, untuk melindungi mereka ketika mereka memberitakan Injil. Tidak mudah Tuhan, mereka ditolak, bahkan mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka disiksa, mereka diusir. Tapi Tuhan, kami belajar bahwa Injil Tuhan itu berkuasa menolong mereka, memberikan sukacita dan memampukan mereka untuk tetap hidup dan mampu untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu untuk seperti Paulus dan teman-temannya. Tuhan, berikan kerinduan di dalam hati kami untuk kami mau menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Entah itu kakek nenekku, entah itu tante omku, atau teman-temanku, atau orang-orang yang ada di rumahku. Bahkan mungkin kami berteman dengan orang-orang yang ada di luar negeri melalui virtual. Tuhan, berikan kami keinginan untuk menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus kepada mereka jika mereka belum percaya kepada Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, mampukan kami semua untuk bisa melakukan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, kalian sudah memuji Tuhan. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Mari kita akan menutup kebaktian kita di dalam doa. Namun sebelumnya Lause ingin memberikan pengumuman.
Yang pertama, anak-anak diingatkan untuk kembali minggu depan kita akan mengadakan kebaktian secara online di dalam pertemuan Zoom ya. Jadi kalian boleh mengajak teman-teman yang mungkin belum pernah ikut atau yang mungkin kemarin ikut tidak ikut lagi. Ayo kita ajakin teman-teman untuk kita bisa mengikuti kebaktian di dalam pertemuan Zoom ya. Kita bisa berinteraksi langsung dengan lause-lausenya meskipun secara online. Oke, nah yang kedua, anak-anak sekolah minggu GKY Pluit sedang mengadakan pendataan. Oleh sebab itu anak-anak kalian bisa kasih tahu mama papa bagi yang belum bisa mengisi G-form ya, data di dalam bentuk G-form. Nanti linknya akan ada di box description di bawah ini. Bagi kalian yang belum bisa mengisi sendiri, kalian bisa minta tolong papa mama untuk isi ya. Supaya tahu, oh ini namanya siapa, papa mamanya siapa, rumahnya di mana. Jadi lausenya bisa memperhatikan kalian dengan lebih intens. Kita bisa berkomunikasi, karena kan gak bisa ketemu. Mungkin bisa by telepon, lause-lause bisa memperhatikan kalian ya. Oke, nah yang ketiga anak-anak, mungkin ada di antara kalian yang sekarang ini baru pertama kali ikut kebaktian online lewat Zoom ini. Bagi kalian yang baru pertama kali ikut pada hari ini, Lause Santi ingin menyambut kalian dengan sukacita ya. Dan biarlah minggu depan kalian juga bisa join kembali di dalam kebaktian secara online di dalam pertemuan Zoom. Oke anak-anak, senang ya kalau Lause melihat ada yang baru pertama kali ikut. Mari anak-anak kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih sebelum kita akan menutup di dalam doa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada kami untuk kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam di dalam kebaktian online kami. Biarlah puji-pujian yang kami nyanyikan boleh membuat Tuhan menjadi senang. Dan tolong kami Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu Tuhan setiap hari kami boleh berubah dan kami boleh semakin serupa Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa terus Tuhan untuk masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu baik di Jakarta maupun di Indonesia ini Tuhan, jumlah yang terkena COVID semakin hari semakin meningkat. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong yang setiap orang-orang yang ada di dalam pemerintahan untuk mereka boleh mengambil tindakan-tindakan yang harus dilakukan berkenaan dengan penanganan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap orang-orang yang ada di dalam aparat pemerintahan yang mereka harus mengambil keputusan. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk mereka bisa mengambil keputusan yang tepat, yang baik sehingga penyebaran dari COVID-19 ini boleh ditekan. Tuhan, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu maupun kami beserta dengan keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga mau terus memberikan kami kesehatan yang baik sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh mengerjakan aktivitas kami
sehari-hari dengan berkat kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang mulai libur sekolah. Biarlah Tuhan di dalam masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak dapat mengisi masa liburan mereka dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat mereka boleh menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami menyerahkan untuk setiap doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.